Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Lulu dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berikanlah aku kefahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Untuk pelajaran kali ini, yaitu materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah, yaitu sebagai sunnatullah. Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak nanti mampu mendeskripsikan apa itu keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Kemudian anak-anak juga mampu menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dengan benar. Kemudian, anak-anak diharapkan juga mampu menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Materi yang pertama adalah keragaman sebagai sunnatullah. Nah, pernahkah kalian melihat orang dari suku atau bangsa lain? Kalau pernah, kalian melihatnya di mana? Nah, tidak jarang kita melihatnya dari televisi. Perbedaan di antara mereka tampak terlihat jelas, bukan? Nah, misalnya mereka memiliki warna kulit yang berbeda, warna rambut yang berbeda, bahkan bentuk hidung dan juga yang lainnya juga berbeda. Bisa juga mereka memiliki bahasa yang berbeda, karakter, bahkan agama yang berbeda. Itulah yang kemudian dinamakan dengan keragaman. Lantas, apa itu keragaman? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan yang nyata. Keragaman ini menunjukkan bahwa suatu kondisi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individunya memiliki perbedaan di berbagai bidang, mulai dari perbedaan gender, suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, bahasa, hingga pemikiran. Lantas, apa contoh nyata keragaman di sekitar kita? Nah, kalau di sekolah, di dalam kelas, terdapat teman-teman dengan latar belakang agama yang berbeda. Misalnya, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam, ada juga yang Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Itulah keragaman yang nyata di sekitar kita di lingkungan sekolah. Bahkan terkadang di lingkungan sekolah kita juga ada anak-anak atau teman kita yang memiliki rambut yang beragam. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, bahkan ada yang kulitnya coklat, kulitnya putih. Itulah contoh keragaman yang ada di sekitar kita.
Keragaman yang ada di lingkungan rumah, seperti apa? Nah, ada keluarga yang memiliki latar belakang suku yang berbeda. Bahkan kadang kita memiliki tetangga yang berbeda suku dengan kita. Kalau kita dari suku Jawa, kadang kita juga punya tetangga yang dari Sunda, dari Dayak, dari suku Batak, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang beragama berbeda dengan kita. Kalau kita beragama Islam, bisa jadi tetangga kita ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang Konghucu, ada juga yang Hindu. Itulah keragaman contoh nyata yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita menjaga keragaman itu dengan penuh perdamaian. Apa tujuan Allah menciptakan keragaman? Tujuannya adalah agar kita saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman di Indonesia. Coba perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang ada pada gambar tersebut? Kegiatan apakah itu? Kegiatan bakti sosial. Iya, dalam kegiatan bakti sosial itu semuanya bisa bergabung. Dari agama apapun, dari suku apapun, bahkan dari daerah manapun bisa berkumpul menjadi satu untuk melakukan bakti sosial. Lalu, bisakah kalian seperti itu? Yang saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun, meski mereka berbeda agama. Kenapa kita harus bisa hidup berdampingan dengan yang berbeda dengan kita? Karena Indonesia adalah negeri yang majemuk, negeri yang terdiri dari aneka ragam agama, suku, budaya, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kenyataan bahwa perbedaan itu tidak bisa dihindari karena keragaman adalah sunnatullah. Jadi, keragaman itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Sehingga kita tidak bisa menghindari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang harus kita lakukan adalah menghormati, menghargai orang yang berbeda dengan kita. Keragaman di Indonesia tidak hanya dari keragaman agama, tetapi juga dari budaya, dari suku daerah, dan bahkan makanan khas daerah. Oleh karena itu, dari keragaman-keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, marilah bersama-sama kita bersatu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia, maka Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama antar warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Hingga hal inilah yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa keragaman di Indonesia adalah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Materi yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Jawaban yang sangat singkat, bukan? Namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada alam sekitar.
berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Dalam aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada sesama manusia. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan apapun merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Itulah kebaikan dalam agama Islam yang kita namakan dengan akhlak mulia. Wah, ada gambar. Coba siapa yang bisa cerita? Iya, itu adalah gambar Maria dan Nadia. Maria dan Nadia adalah dua sahabat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Maria beragama Kristen, sedangkan Nadia beragama Islam. Hingga pada suatu hari, Nadia mengerjakan tugas rumah di rumah Maria. Di tengah-tengah mengerjakan tugas, Ibu Maria datang dengan kue dan minuman. Kemudian Nadia dan Maria pun makan bersama. Tidak lupa Nadia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria. Lantas, ketika mau pulang, tiba-tiba hujan turun. Maria pun meminjamkan payung kepada Nadia. Ini adalah contoh baik kepada sesama manusia. Nah, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka bukan orang Islam? Sebab dalam agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, berbuat curang, dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia juga dikenal dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Nah, oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menyebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kita jumpai. Jika kalian menjumpai orang yang jatuh di jalan, tolonglah. Tanpa kalian tanya apa agamanya, dan bila ada orang yang tersesat di jalan, bantulah dia dengan menunjukkan jalan yang tepat. Tanpa kalian tanya apa yang menjadi keyakinannya. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama. Wah, ada gambar lagi. Gambar apakah ini? Coba diperhatikan. Oh, gambar seseorang yang sedang izin untuk melaksanakan sholat. Iya, itu adalah gambar Adam yang sedang izin untuk melaksanakan sholat kepada Kevin saat mereka berdua sedang mengerjakan tugas di rumah. Lalu, pernahkah kalian mengalami hal yang seperti itu saat di rumah atau di sekolah? Ya, kalau pernah, karena kita dalam berteman itu tidak boleh saling pilih-pilih, karena adanya perbedaan yang ada di antara kita. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan dan anugerah yang harus kita syukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama.
Lalu, sikap terbaik apa yang dapat kita tunjukkan dalam keragaman dan perbedaan? Yaitu sikap saling menghargai dan menghormati, yang kemudian kita kenal dengan istilah toleransi. Toleransi dapat diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang perlu diketahui dan perlu diingat bahwa saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasannya. Apa itu? Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip akidah kita. Hal ini seperti yang tertera dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Nah, untuk contoh toleransi, ayo kita baca tentang contoh toleransi yang telah diberikan oleh Rasulullah pada tabel berikut ini. Untuk evaluasi pembelajaran pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman, silahkan anak-anak tuliskan pengalaman kalian ketika bergaul dengan orang lain, teman atau tetangga yang berbeda agama. Kemudian tuliskanlah dengan gaya bahasa kalian sendiri, lalu dituliskan di buku tulis yang kemudian dikumpulkan kepada guru. Terima kasih. Baiklah anak-anak, demikian materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Marilah kita tutup materi ini dengan pembacaan doa sesudah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.